Kita lanjut bahas spoiler Pudongkianku season 6 episode 26. Oke lah, gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Wanita yang menjadi pencari berita dan kemudian tertangkap oleh Lindong itu saat ini mulai menjelaskan kenapa dirinya mengikuti Lindong saat ini. Pertama-tama, dia memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Ma Xiaoyun yang berasal dari dinasti Mosui. Awalnya dia datang ke medan perang kuno ini bersama dengan 3 orang rekannya. Namun pada saat itu, kekuatan mereka berempat terlalu lemah dan akhirnya dihajar habis-habisan oleh dinasti yang lebih kuat. Ma Xiaoyun pun pada saat itu berhasil melarikan diri. Namun meski dirinya selamat dari kematian, hal itu ternyata menimbulkan masalah yang baru. Ma Xiaoyun tidak memiliki uang sama sekali untuk bertahan hidup di medan perang kuno. Dia tidak bisa membuat pil nirwana dan tidak memiliki makanan yang bisa dia makan, yang pada akhirnya membuat Ma Xiaoyun kelaparan. Hingga suatu hari, waktu dirinya berjalan di kerumunan, dia melihat seseorang sedang menawarkan informasi yang dimiliki pada orang lain, dan dia menjual informasinya ini dengan harga 5 pil nirwana. Siapapun yang mau membayar, maka akan mendapatkan informasi terbaru di medan perang kuno ini. Di medan perang kuno pada saat ini dunia informasi berkembang dengan cepat. Kebanyakan orang membutuhkan info terbaru dan juga terupdate. Misalnya obat sirup yang ditarik dari peredaran karena diduga menyebabkan gagal ginjal akut. Padahal obat itu kan lolos uji BPOM sejak puluhan tahun yang lalu. Kok bisa membuat gagal ginjal baru-baru ini? Ternyata setelah sirup itu ditarik, malah direkomendasikan obat terbaru. Mainnya halus cuy. Jadi sejak saat itulah Ma Xiaoyun memutuskan untuk menjadi wartawan, dan dia pergi ke berbagai tempat untuk mengumpulkan informasi dan menggunakan berbagai cara supaya bisa mendapatkan info terbaru. Dan malam itu, di ruangannya Ma Xiaoyun menggunakan harta roh unik dari keluarganya, yaitu pena ajaib. Dengan pena itu, Ma Xiaoyun menuliskan banyak informasi yang telah ia kumpulkan di lembaran-lembaran kertas. Setelah semua informasinya tercatat secara detail, Ma Xiaoyun menyebut lembaran kertas itu sebagai koran. Dia menjadi orang pertama yang menjual koran di medan perang kuno, dan koran ini diberi nama Baichao Times. Isinya berbicara tentang berbagai peristiwa terbaru di medan perang kuno. Setiap hari, Ma Xiaoyun menawarkan korannya satu set berisi 10 buah koran dengan harga 10 pil nirwana, yang pada akhirnya koran buatannya itu laku keras. Banyak orang yang membelinya, dan dengan begitu masalah kehabisan uang dan juga kelaparan di medan perang kuno ini bisa diatasi oleh Ma Xiaoyun. Setelah menjelaskan tentang dirinya pada saat ini, Ma Xiaoyun tersenyum pada Lindong dan dia berkata, "Lindong, lihatlah, ini adalah koran buatanku. Kali ini aku akan menjualnya padamu 10 lembar seharga 10 pil nirwana. Dan kenapa aku mengikutimu? Adalah karena aku ingin mencari informasi tentang dirimu dan kujadikan berita terkini. Selain itu aku tidak memiliki niatan buruk padamu." Sambil melihat koran itu, Lindong pun berkata, Ma Xiaoyun, baru saja kau bertemu denganku, tapi kau sudah memulai bisnismu ya. Dan bahkan di sini kau menuliskan tentang pembunuhanku terhadap jinmu beberapa waktu yang lalu. Dengan tatapan mata yang penuh kekaguman, Ma Xiaoyun pun mengatakan pada Lindong, "Lindong, kau adalah seorang pemula di medan perang kuno ini. Namun berbagai tindakan heroikmu itu telah menarik perhatianku." Sambil memberikan pil nirwana kini Lindong berkata, "Ya sudah, karena aku sedang banyak uang dan bisa menghasilkan uang, maka aku berikan pil nirwana ini padamu. Dan sekarang pergilah, kau jangan mengikutiku lagi." Aku risih dimata-matai seperti itu. Namun kali ini Ma Xiaoyun tidak langsung pergi. Dia malah tersenyum manis pada Lindong dan mengatakan, "Lindong, ngomong-ngomong kau saat ini sedang dikejar oleh dinasti Moyan ya? Berikan aku 100 pil nirwana, dan aku akan memberimu beberapa informasi tentang dinasti Moyan itu." Mendengar hal itu, Lindong pun berkata dengan lirih, "Gila, orang ini benar-benar matre." Kemudian Lindong menjawab perkataan dari Ma Xiaoyun, Baiklah, aku akan memberimu 100 pil nirwana, tapi kasih tahu dulu informasi yang kau miliki." Ma Xiaoyun dengan nada sumringah dia menjawabnya, "Benarkah Lindong? Janji ya, kau akan membayarku."
Setelah itu Ma Xiaoyun mulai memberikan info tentang dinasti Moyan pada Lindong. Dia berkata bahwa pada saat ini dinasti Moyan sedang mengirimkan selusin orang untuk memburu dan membunuh Lindong. Dua di antara mereka adalah kultivator di tingkat nirwana, dan mereka berdua jauh lebih kuat dari Li Pan, terutama seorang yang bernama Razer. Dia adalah pemuda terkejam dan juga tersadis di Moyan. Reputasinya berada di peringkat ketiga di antara orang-orang dengan level yang sama, dan hanya sedikit orang yang bisa menjadi lawan dari Razer ini. Dan dikatakan bahwa dia bisa selamat dari kesengsaraan nirwana terakhir kali karena menggunakan pil nirwana dalam jumlah yang banyak. Menurut tabel yang telah dibuat oleh Ma Xiaoyun, Razer ini telah menggunakan 900.000 pil nirwana untuk bisa menghadapi kesengsaraan nirwana dan naik ke level nirwana. Sedangkan Chen Mu menggunakan 500.000 pil nirwana, Li Pan menggunakan 100.000 pil nirwana, dan yang lainnya menggunakan 20.000 pil nirwana untuk bisa menembus setengah langkah nirwana. Setelah memberikan informasi yang dia miliki, Ma Xiaoyun pun kemudian berkata lirih pada Lindong. Lindong, sembunyilah sejauh mungkin. Jangan biarkan mereka menemukanmu, dan selalulah berhati-hati. Lindong pun menjawabnya, baiklah, terima kasih ya atas semua info yang telah kau berikan. Dan kini, sambil berpamitan Ma Xiaoyun tersenyum kemudian dia mengatakan, Lindong, hanya itu saja yang aku tahu, jadi mari kita berpisah sampai di sini. Lindong sambil memberikan hormat pun dia menjawabnya, baiklah, selamat tinggal dan jaga dirimu baik-baik. Sesaat kemudian, Ma Xiaoyun langsung berlari dengan cepat. Dan kali ini Xiao Diao keluar lalu dia berkata pada Lindong, meskipun bocah itu dalam keadaan yang terdesak, namun dia benar-benar mampu memanfaatkan otaknya dengan baik. Setelah mendapatkan info dari Ma Xiaoyun, kini Lindong termenung sejenak dan dia berkata, tampaknya akan sangat merepotkan berurusan dengan orang-orang nirwana itu. Jika saja aku memiliki cukup pil nirwana, maka aku akan menerobos ke tingkat nirwana. Namun pada saat ini, total pil yang aku miliki hanyalah sekitar 60.000 pil nirwana saja. Melihat kebingungan Lindong, Xiao Diao pun tersenyum licik dan dia berkata, hei bocah, apakah dirimu saat ini sedang pusing memikirkan bagaimana caranya mendapatkan pil nirwana? Lindong lalu bertanya, apa kau punya cara? Cerita kemudian berlalu 5 hari kemudian. Kelompok dari Chen Mu pada saat ini sedang melakukan pengejaran dan juga melacak posisi dari Lindong. Chen Mu pun menggunakan teknik khusus pelacakan dan dia melihat bahwa posisi Lindong pada saat ini selalu berpindah-pindah. Para junior pun kemudian berkomentar, haha, Lindong saat ini seperti anjing yang tersesat. Dia selalu berlari kemanapun dan tidak bisa diam di tempat. Namun pada saat menggunakan teknik khusus pelacakan itu, Chen Mu merasakan ada sesuatu yang janggal. Dia pun berkata dalam hati, aneh sekali. Meskipun segel pelacak itu sulit untuk dihapus, namun aku merasakan bahwa saat ini bocah itu perlahan bisa menghapusnya. Namun yang aku heran, kenapa dia tidak menghapus sepenuhnya? Apa yang sebenarnya sedang dia rencanakan? Saat Chen Mu sedang termenung memikirkan kejanggalan itu, tiba-tiba ada seorang pemuda berwajah Orochimaru berteriak, Chen Mu, sedang apa kau? Cepatlah, kita sudah terlalu banyak membuang waktu. Mendengar teriakan itu, Chen Mu berkata dalam hati, aku tidak pernah melihatnya dalam waktu yang cukup lama. Dan sekarang kakak senior Razer menjadi terlihat lebih mengerikan dan dingin. Terakhir kali dia melintasi kesengsaraan nirwana, dan saat ini kekuatannya bahkan lebih baik dariku. Razer yang melihat Chen Mu tidak kunjung bergerak, kini kembali berkata, hoi, kenapa masih melamun saja? Kau masih tidak mau pergi juga? Cepatlah! Aku sangat ingin melihat pemuda yang bernama Lindong itu. Apakah dia memiliki 3 kepala dan juga 6 tangan? Beraninya dia meremehkan dan membunuh orang-orang dari dinasti Moyan. Setelah berkata seperti itu, Chen Mu menjawabnya, baiklah kak. Dan pada saat ini, semua orang dari dinasti Moyan itu kembali bergerak untuk menemukan Lindong. Cerita kemudian berpindah ke dalam hutan pegunungan medan perang kuno. Kelompok dari Chen Mu saat ini bergerak sangat cepat dan hanya terlihat bayangan bintik-bintik hitam saja. Dan akhirnya, mereka pun pada saat ini berhenti karena melihat Lindong sedang duduk di atas pohon. Chen Mu langsung berkata, dia tidak melarikan diri lagi. Saat kedatangan kelompok Chen Mu ini, Lindong tidak takut. Dia malah bertingkah santai dan melakukan peregangan otot. Setelah itu, Lindong melihat Chen Mu dan dia mengatakan,
Kecepatan kalian lambat sekali. Jika terus seperti ini, aku akan menjadi bosan dan tidak bisa bersabar lagi. Seketika suasana menjadi sunyi, bahkan Chen Mu terdiam dengan maksud perkataan dari Lindong itu. Dan kali ini, para junior Moyan yang melihat Lindong pun tersenyum dan mereka berkata, "Hehe, Lindong, mendengar dari ucapanmu sepertinya kau memang sengaja menunggu kami ya. Bukankah dirimu itu bocah yang tidak tahu diri dan tidak tahu batas kemampuan yang kau miliki?" Lindong pun hanya tersenyum sinis. Dan di sisi lain, Razer yang melihat Lindong pun berkata dalam hati, "Bocah ini memberikan rasa bahaya yang sangat besar. Perasaan ini bahkan dia lebih berbahaya dari Chen Mu." Dan tiba-tiba saja Lindong berkata, Wah, fondasi dari dinasti Moyan sepertinya memang tidak lemah ya." Mendengar kata-kata itu membuat Chen Mu berteriak, "Lindong, kau seharusnya sadar diri. Jika kau mati hari ini sepenuhnya, itu adalah karena kesalahanmu sendiri. Cepat serahkan kunci rahasia kuno itu dan aku akan menyimpan mayatmu. Asal kau tahu, Lindong, selama ini tidak ada orang yang hidup dalam keadaan damai setelah membunuh orang-orang dari dinasti Moyanku. Dan itu tidak terkecuali dirimu." Dalam kemarahan Chen Mu itu, respon Lindong tetap B aja. Dan tiba-tiba Ma Xiaoyun muncul kembali dan dia bersembunyi di balik pohon. Dia terus mengamati situasi Lindong yang sudah terkepung oleh dinasti Moyan. Ma Xiaoyun kemudian berkata dalam hati bahwa Chen Mu itu sepertinya sudah serius. Dia akan memusnahkan semua hal yang menyinggung dinasti Moyan. Namun tiba-tiba saja Lindong saat ini dengan santainya berkata, "Berapa banyak pil nirwana yang kau miliki?" Seketika ekspresi Ma Xiaoyun yang dalam pengamatan menjadi cengok dan dia berkata dalam hati, bisa-bisanya Lindong dalam situasi seperti ini malah menanyakan pil nirwana. Dia stres kali ya." Mendapat pertanyaan seperti itu, Chen Mu dan juga yang lainnya pun menjadi kaget. Dan kini Chen Mu berkata dalam hati, "Apa maksud dari pertanyaannya ini? Jika aku menelaah dari kata-katanya, sepertinya ini bukan sesuatu yang bagus." Chen Mu pada saat ini sedikit sadar ada yang aneh dari kata-kata Lindong ini. Dan sesaat kemudian Lindong tersenyum lalu berkata, "Aku sedang ingin naik ke tingkat nirwana. Maka dari itu aku membutuhkan pil nirwana dalam jumlah yang banyak." Mendengar ucapan Lindong membuat Ma Xiaoyun di persembunyiannya sekali lagi dibuat cengok. Dan dia berkata dalam hati, "Lindong, kau benar-benar gila ya. Kau tidak akan bisa mengambil pil nirwana mereka." Namun saat ini Razer terus mengamati Lindong. Dan tiba-tiba saja dia mulai berbicara. Dia benar-benar bocah yang menarik. Tapi sepertinya kau tidak ditakdirkan untuk hidup yang lama. Saat ini aku memiliki 150.000 pil nirwana. Jika kau memiliki kemampuan, datanglah dan ambil sendiri dariku." Mendengar ucapan Razer itu, Lindong pun berkomentar, "Mantap sekali, 150.000 pil nirwana. Itu seperti domba yang gemuk dan pasti sangat lezat." Semuanya kali ini terdiam dan merasa Lindong sudah gila. Sedangkan Ma Xiaoyun, dia berkomentar, "Lindong, beraninya kau meremehkan mereka semua." Tidak lama kemudian Razer memberikan perintah pada Chen Mu untuk menyelesaikan masalah dengan Lindong. Sedangkan sisanya tidak perlu bertindak, cukup menjadi saksi kematian Lindong hari ini. Chen Mu kemudian menjawabnya, "Baik Kak Razer." Setelah itu Chen Mu mengeluarkan energi Yuan di tubuhnya. Dia pun berteriak, "Lindong, masalahmu dengan Moyan sudah terlalu parah. Bahkan jika sekarang kau berlutut dan menyerahkan kunci rahasia kuno itu, kau tetap harus membayar harga yang sangat mahal karena telah merendahkan harkat dan martabat dinasti Moyan. Dan hari ini juga kau harus mati." Setelah berkata seperti itu, tubuh Chen Mu menghilang dan langsung muncul di belakang Lindong. Dia pun bersiap melakukan pukulan yang keras. Namun Lindong masih tidak beranjak dari tempatnya. Dan akhirnya Lindong mengaktifkan perisai mental di saat tangan Chen Mu memberikan pukulan yang keras. Chen Mu pun pada saat ini tidak mampu menembus perisai mental milik Lindong. Dan sesaat kemudian, tombak tulang buaya keluar dari perisai mental yang langsung mengarah pada Chen Mu. Melihat hal ini, Chen Mu segera mengeluarkan tapak penghancur gunung dan beradu dengan tombak milik Lindong. Dari benturan itu menimbulkan suara keras dan juga cahaya yang sangat menyilaukan mata. Dan tiba-tiba mata dari Chen Mu terlihat terkejut. Dia pun berkata dalam hati, "Apa yang terjadi? Energi Yuanku sepertinya ditarik dan juga dihisap oleh tombaknya."
Karena pada saat ini memang terlihat aliran energi Yuan milik Shenmu tertarik ke dalam tombak tulang buaya milik Lindong. Karena sejatinya Lindong telah menggunakan kekuatan batu pelahap yang dikombinasikan dengan tombak tulang buaya, sehingga bisa menyerap energi lawan tanpa harus menunjukkan batu pelahap itu. Shenmu yang merasakan bahaya pun dengan cepat menarik diri dan dia melompat ke belakang. Hal ini membuat Lindong tertawa keras karena melihat Shenmu tiba-tiba mundur. Kemudian Lindong dengan tatapan meremehkan dia berkata, tampaknya apa yang disebut dengan 500.000 pil nirwana itu juga tidak berguna ya. Sindiran Lindong pada Shenmu yang naik ke level nirwana menggunakan 500.000 pil nirwana itu benar-benar langsung menyerang mentalnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah hari ini Shenmu akan bisa mengalahkan Lindong? Atau malah kelompok Shenmu yang menjadi bulan-bulanan oleh Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.